pemuka kami alunkan. Sebagai tanda cinta budaya, agar lestari kami harapkan sepanjang masa selalu berjaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Agus Purwandi. Nah, di sini kita akan membahas tentang tema ketiga, yaitu ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk lebih lanjutnya, silakan tonton video ini sampai dengan selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu channel ini dengan lebih baik. Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa pandemik yang sulit seperti sekarang ini, ketahanan pangan menjadi suatu yang harus diupayakan untuk menghindari dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Pandangan Organisasi Pangan dan Pertanian telah memperingati kepada negara-negara yang ada di dunia akan terjadi kelangkaan pangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Terlebih lagi, dengan adanya skema pembatasan sosial secara besar-besaran atau bisa dibilang lockdown yang telah dilakukan oleh banyak negara, yang akhirnya berpengaruh terhadap kebutuhan pangan di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Meskipun menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian, stok pangan nasional diprediksi akan mengalami surplus hingga bulan Juni 2020. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Indonesia serta-merta terbatas dari ancaman krisis pangan yang bisa terjadi di masa mendatang. Ditambah lagi masa pandemi COVID-19 yang belum pasti akan berakhir. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas, sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Saya bicara di sini mengenai tentang ketahanan pangan di masa COVID-19. Nama saya Melina Tarpat. Tinggalnya sendiri? Espian Indah 106. Nah, mungkin saya akan melihat yang pertama itu bagaimana dampak positif dan negatifnya pada masa pandemi COVID-19
ini bagi pemilik toko sembako. Apa yang kita? Ya, untuk dampaknya selama COVID ini ada turun naik sembakonya, kayak gula kemarin naik 20.000, sekarang sudah turun, beras juga begitu. Jadi ya pokoknya sembakonya turun naik ya. Untuk dulu mungkin untuk lebih pemilik sembako itu kita beli sendiri ataukah mungkin mengantarkan ke tokonya? Oh, beli sendiri, kita ngambil sendiri di situ, baru kita bawa pulang sendiri, ngambil sendiri lah. Untuk jenis barang-barang sembako seperti beras, mie dan lain-lain, apakah ada kelangkaan untuk mendapatkan? Oh, tidak. Syukur selama COVID ini tidak ada kelangkaan pasaran. Lancar ya. Harga sembako ini sendiri apakah mengalami kenaikan gitu ya? Iya, kenaikan sebentar waktu sebelum lebaran, lebaran haji. Nah, setelah itu turun lagi yang normal lagi harganya. Jadi untuk pembelian itu di kita belinya di mana? Di Terus apakah di kawat juga? 110 tepian aja. Di tepian baru, kita kan tinggalnya di tepian Indah. Jadi belinya di tepian baru 110. Mungkin itu saja yang saya ingin bertanyakan. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produksi pangan seperti beras, minyak goreng, tepung, dan masih banyak lagi. Akan meningkat drastis. Tidak menutup kemungkinan para masyarakat atau konsumen ini akan mengurangi permintaan pangan sehingga bahan pangan yang sudah terlanjur diproduksi oleh para penjual atau toko-toko sembako dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Jika didefinisikan dari kedua poin tersebut, ketahanan pangan kita secara umum dapat dikatakan sedang terganggu. Banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi serta banyaknya pekerja yang dirumahkan, sehingga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, di mana daya beli yang dimiliki masyarakat pun berkurang. Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan bisa berkreasi untuk mengakali situasi yang ada, termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Pemerintah harus mengambil langkah dalam mencegah terjadinya krisis pangan, dimulai dari menyejahterakan petani melalui bantuan dan fasilitas seperti bantuan relaksasi kredit kepada para petani. Para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka dalam mendistribusikan serta menjaga kestabilan harga produk pangan di masa pandemik seperti ini.